Halo teman-teman channel MS Berbagi Bersama, selamat datang kembali di saluran kita. Pernahkah kalian terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang luar biasa karena memikirkan cicilan atau utang yang belum terbayar? Kita semua tahu bahwa utang bukan sekedar beban finansial, tapi juga beban pikiran yang bisa merusak ketenangan batin dan keharmonisan keluarga. Masalah ekonomi atau kefakiran seringkali membuat kita merasa terjepit dan seolah kehilangan harapan dalam menjalani hidup sehari-hari. Namun, sebagai umat beriman, kita harus yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita kembali kepada Sang Pencipta. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam beberapa doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita dijauhkan dari lilitan utang dan kemiskinan yang menyiksa. Mari kita simak dengan hati yang terbuka dan tenang. Dalam pandangan Islam, kekayaan dan kemiskinan adalah ujian. Namun, Rasulullah SAW sendiri sering memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjatuh ke dalam kekufuran akibat kemiskinan yang ekstrim. Beliau mengajarkan bahwa kemiskinan yang dibarengi dengan keputusasaan bisa mendekatkan seseorang pada kekufuran. Hutang pun demikian. Ia bisa membuat seseorang menjadi terbiasa berbohong dan mengingkari janji. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk membentengi diri dengan doa-doa perlindungan sejak dini, agar kita tetap berada dalam jalur yang lurus dan mendapatkan rezeki yang berkah, tanpa harus bergantung pada belas kasihan manusia atau jeratan riba yang merugikan. Salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang adalah doa yang memohon perlindungan dari 8 hal, termasuk beban hutang. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung dari lilitan hutang serta kesewenang-wenangan manusia. Doa ini sangat komprehensif karena mencakup aspek mental dan eksternal yang menyebabkan masalah finansial. Mari kita bedah makna dari doa tersebut. Mengapa kita meminta perlindungan dari rasa malas dan lemah? Karena seringkali pintu rezeki tertutup bukan karena tidak ada peluang, melainkan karena kurangnya semangat dan daya juang kita. Dengan membaca doa ini, kita meminta energi positif kepada Allah agar menjadi pribadi yang produktif. Selain itu, poin mengenai lilitan hutang adalah permohonan agar Allah memberi kita kemampuan untuk melunasi kewajiban kita dan menghindarkan kita dari situasi yang memaksa kita meminjam uang secara terus-menerus. Jika kita mengamalkan ini dengan penuh keyakinan, Allah akan membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada lagi doa singkat namun sangat kuat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Maukah aku ajarkan kalimat yang jika engkau mengucapkannya, niscaya Allah akan melunasi hutangmu meski sebesar gunung?" Doanya adalah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Artinya, Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Doa ini menekankan pada keberkahan rezeki halal, karena rezeki yang sedikit tapi berkah jauh lebih mencukupi daripada rezeki banyak, namun berasal dari jalan yang tidak diridhoi Allah. Selain berdoa, ada satu kunci rahasia yang sering kita lupakan, yaitu memperbanyak istighfar. Dalam surat Nuh, Allah menjanjikan bahwa dengan beristighfar, Dia akan menurunkan hujan lebat, memperbanyak harta, dan anak-anak bagi kita. Mengapa istighfar berkaitan dengan rezeki? Karena dosa-dosa kita seringkali menjadi penghalang bagi turunnya rahmat dan rezeki ke dalam rumah tangga kita. Dengan memohon ampunan secara tulus, kita sedang membersihkan saluran rezeki tersebut. Cobalah untuk merutinkan istighfar minimal 100 kali sehari, dan rasakan bagaimana beban di pundak Anda perlahan-lahan mulai terangkat dan digantikan dengan ketenangan jiwa. Selain ikhtiar langit melalui doa, kita juga harus melakukan ikhtiar bumi dengan memperbaiki gaya hidup. Hutang seringkali muncul karena keinginan yang melampaui kebutuhan.
Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan merasa cukup dengan apa yang ada. Janganlah kita memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain yang hanya akan menjerumuskan kita pada hutang konsumtif. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak barang mewah yang kita miliki, melainkan dari seberapa lapang dada kita menerima ketetapan Allah. Hiduplah sesuai kemampuan dan prioritaskan untuk melunasi hutang sebelum membeli keinginan yang bersifat sekunder. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika mereka tidak berusaha mengubahnya sendiri. Jadikan doa-doa tadi sebagai bensin atau energi bagi Anda untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Niatkan bekerja untuk ibadah, untuk menafkahi keluarga, dan untuk melunasi hutang agar bisa beribadah dengan lebih tenang. Setiap keringat yang menetes dalam mencari nafkah yang halal akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah. Tetaplah konsisten, jangan malas, dan hindari sifat menunda-nunda pekerjaan, karena waktu adalah modal paling berharga yang diberikan Tuhan kepada kita secara gratis. Satu tips penting lainnya adalah dengan bersedekah. Mungkin terdengar aneh, mengapa saat sedang susah kita justru disuruh memberi? Namun, inilah logika iman. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru, ia adalah investasi yang akan dikembalikan oleh Allah berlipat ganda. Sedekah bisa memadamkan murka Allah dan menolak bala, termasuk bala berupa kemiskinan. Mulailah dengan jumlah yang kecil namun rutin. Jika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita, termasuk urusan finansial kita. Berbagilah dengan tulus, meski hanya sekadar memberikan makanan kepada tetangga atau membantu orang yang lebih kesulitan dari kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Allah berjanji, jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Rasa syukur membuat hati kita merasa kaya, meskipun nominal uang di dompet belum bertambah. Ketika hati merasa kaya, kita tidak akan merasa terdorong untuk berhutang demi validasi sosial. Syukur adalah magnet bagi rezeki-rezeki baru. Luangkan waktu sejenak setiap malam sebelum tidur untuk mencatat 3 hal kecil yang Anda syukuri hari ini. Kebiasaan ini akan mengubah pola pikir Anda dari mentalitas kekurangan menjadi mentalitas kelimpahan, yang sangat krusial dalam menarik kesuksesan finansial dalam jangka panjang. Sebagai penutup bagian doa, mari kita kuatkan keyakinan kita. Doa adalah senjata orang mukmin. Jangan pernah merasa doa kita tidak dikabulkan, karena Allah tahu waktu yang paling tepat untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Teruslah mengetuk pintu langit dengan doa-doa tadi secara istiqomah. Mungkin hari ini hutangmu belum lunas, tapi mungkin Allah memberimu kesehatan, sehingga kamu bisa bekerja lebih giat. Mungkin besok Allah memberimu ide bisnis baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Percayalah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Tidak ada yang mustahil baginya selama kita mau berusaha dan bersimpuh memohon pertolongannya. Semoga pembahasan kita kali ini memberikan manfaat dan semangat baru bagi teman-teman yang sedang berjuang keluar dari kesulitan ekonomi. Jangan menyerah, karena badai pasti berlalu. Amalkan doa-doa ini setiap hari dan saksikan perubahan positif dalam hidup Anda. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga atau teman yang mungkin juga sedang membutuhkan motivasi ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga keberkahan dan kelapangan rezeki selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.